Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami mata pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada hari ini kita akan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Baik, materi yang akan kita pelajari yaitu IF tunggal, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau yang pertama kemarin kita memahami tentang program perangkat lunak pengolah angka dan mengenal IF tunggal, serta sudah Pak Ajar contohkan ya cara menggunakan rumus dari IF tunggal. Maka hari ini akan Pak Ajar bahas ulang tentang IF tunggal. Ini bisa kalian lihat di LKS halaman 5. Bahasanya pada menerapkan fungsi IF itu ada 3 macam ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah logical test, kemudian value if true, kemudian value if false. Oke, Pak Ajar ulangi lagi, ada 3 bagian dalam memahami fungsi IF. Yang pertama adalah logical test, value if true, dan yang ketiga adalah value if false. Logical test adalah sebuah ekspresi logika yang dapat bernilai benar atau salah. Kalau kemarin sudah Pak Ajar tunjukkan, di sini logical testnya itu menggunakan KKM. Ya, kemarin sudah dicontohkan pada video pembelajaran sebelumnya, bisa kalian lihat lagi nanti. Itu logical test berbentuk nilai KKM. Itu bisa menentukan nanti benar atau salah, lulus atau remedi, kan begitu. Kalau benar berarti lulus, kemudian kalau remedi berarti mengikuti yang salah. Value if true adalah nilai yang ditampilkan atau dihasilkan oleh fungsi IF jika logical test bernilai benar. Value if false adalah nilai yang ditampilkan atau dihasilkan oleh fungsi IF jika logical test bernilai salah. Oke, jadi pembahasan ini nanti bisa kita lanjutkan dengan contoh lagi ya dalam mengisi atau menggunakan rumus dari IF tunggal. Ini contoh rumusnya, ya kan? Di sini Pak Ajar jelaskan, IF itu rumusnya, jadi sama dengan IF ini rumusnya. A1 ini adalah tabel, nama tabel yang di dalamnya berisi nilai. Terus kemudian 100 ini adalah KKM. Jadi logical testnya itu ada di sini fungsinya. Ya. Fungsinya atau logical testnya ada di angka 100 ini. Oke. Selanjutnya, lulus atau tidak sesuai harapan ini tergantung dari A1. Tergantung dari nilai yang didapatkan. Jika nilainya di sini 98, maka karena kurang dari 100 maka hasilnya adalah value if false atau tidak sesuai harapan. Jika nilai yang didapatkan adalah 100, maka didapatkan adalah lulus atau value if true. Oke, sekarang kita terapkan pada contoh soal atau contoh data berikut ini. Di sini sudah ada 5 siswa ya, kelas 6, kemudian masing-masing siswa sudah diberi nilai. Sekarang kita tentukan, di sini sudah Pak Ajar kasih satu rumus, bisa dilihat ya, sama dengan IF. Ini kalau kita klik maka dia akan aktif. IF ini adalah fungsinya atau rumusnya, dan di 2 ini berada pada nilai D2. Dari mana D2? Ini adalah A, B, C, D. Berarti dia adalah kolom yang D. Kemudian untuk yang
2, berarti dia ada pada urutan 2. Ini 1, 2. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Logical testnya adalah berapa? Logical testnya adalah 80. Oke. Jika nilai yang didapatkan dia lebih dari 80, maka yang didapatkan apa? Sesuai dengan kata yang ditulis pada logical true. Logical if true. Di sini ditulis lulus, maka nanti jadinya akan lulus. Jika yang didapatkan nilainya kurang dari 80, maka value if false. Maka kalimat yang muncul adalah remedy. Oke, Pak Ajar ulangi lagi. Di sini rumusnya sama dengan if buka kurung D2. Ya, kemudian ini lebih besar sama dengan 80, tanda petik, tidak boleh menggunakan koma 11 tapi langsung menggunakan tanda petik. Kalau di keyboard bisa tekan shift kemudian tanda petik ada di sebelahnya, enter itu. Langsung ditulis lulus, tanda petik, koma, tanda petik, remedy, kemudian tanda petik, dan terakhir ditutup dengan tutup kurung. Jika sudah langsung di enter. Ya, sudah ya. Oke. Selanjutnya ada beberapa cara jika rumus ini bisa berguna bagi nomor absen 2 dan 5. Kalau ingin cara manual ya berarti harus ditulis ulang dan sangat lambat, membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk cara cepatnya bisa diklik ujung dari tabel ini, ada tanda kotak kecil ya. Ada tanda kotak kecil, bisa kalian lihat di situ. Kecil sampai tanda atau kursornya berubah bentuk menjadi tanda plus yang kecil. Kalau ini kan plus tebel ya. Tapi kalau ini plus kecil, tinggal klik kemudian ditarik sampai sesuai kebutuhan. Kalau misalnya dilebihkan, apa yang terjadi? Remedy karena tidak ada nilainya ya. Maka untuk yang terakhir ini bisa langsung dihapus ya. Oke, di sini sudah muncul berbeda-beda pastinya. Kalau yang di bawahnya 80 pasti yang muncul akan remedy. Jika yang di atasnya 80 munculnya lulus. Ini sesuai dengan logical test yang sudah kita isikan tadi. Oke, bisa dipahami ya. Jika sudah bisa dipahami, silakan dicatat tadi keterangan-keterangan sebelum praktik ini, dan yang memiliki PC atau laptop bisa mempraktikannya di rumah. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke WA pribadinya Pak Fajar. Pak Fajar akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.